Oke, halo semuanya. Selamat bertemu ya. Oke, ini analisa pertama nih. Mau analisa pertama yang saya upload di YouTube. Saya akan coba analisa beberapa pair. Untuk rekomendasi, saya mungkin hanya menganalisa komoditas dan forex ya. Dan semua analisa saya menggunakan technical analysis dan mungkin kalau memang ada story atau fundamental, saya akan coba ngasih info juga sih, insight tentang fundamental ya. Oke, pertama kita mulai dari komoditas emas atau gold XAU USD ya. Perlu diperhatiin ya, mungkin kita ada beda angkanya nilainya karena di sini saya pakai semuanya pakai forex.com sih, karena saya juga broker, saya pakai forex.com. Oke, untuk gold saya pakai chart 4 hour. Untuk 4 hour sendiri gold ini sekarang trennya lagi bullish ya. Ini bisa dibantu dengan EMA. Saya pakai EMA 13 dan EMA 21. Dan di sini kita lihat udah lumayan cukup jauh rally-nya naik menjauh dari EMA-nya. Dan di sini kita ngelihat ada zona base. Nah, biasanya sih untuk zona base ini akan dikejar karena kemarin kita lihat nih gold udah sempat naik ke harga 1960 dan kemarin ditarik turun ke bawah ya. Jadi mungkin kita bisa untuk tren sekarang kita lebih fokus ke buy ya untuk gold, dan untuk buy-nya di mana kita bisa antisipasi di daerah base ini ya, di sekitar 1919 ini. Nah, untuk habis ini dari 1919 dia mungkin akan naik lagi ke atas ya. Oke. Nah, mungkin untuk ke atasnya dia akan mengejar ini dulu sih. Kan ini udah kena ya. Udah dikejar daerah ini, dan mungkin next penguatannya ngasih kenaikannya akan ke daerah ini. Saya tandain dulu ini ya, untuk targetnya ini ya. Oke, ini untuk gold. Sekarang kita lanjut ke pair selanjutnya. Nah, saya kan bahas 4 pair lain. Kita mulai dari AUD USD dulu ya. AUD USD. Oke, untuk AUD USD nih, di review dikit kemarin pergerakan ini lumayan sekitar 298 pips ya. Ini juga persis sama gold, dia mulai udah keluar dari konsolidasinya, ini udah nembus trennya. Dan udah keluar dari daerah konsolidasi. Untuk tren sekarang kita bisa bias ke bullish ya. Nah, untuk ini juga mirip sama gold tadi. Di sini ada daerah base atau ini namanya demand zone ya. Nah, uh, kemarin habis kenaikan kemarin, harga biasanya akan turun dulu nih, koreksi, karena nggak mungkin dia naik terus ya. Ini kayak ini kan dia naik turun naik turun. Nah, begitu juga dengan ini dia naik dan mungkin akan koreksi sampai bertemu dengan demand zone ini dan melanjutkan kenaikan ke daerah uh, resistance di atasnya di 073126. Untuk AUD USD, next kita ke GBP JPY. Oke, untuk GBP JPY ini ada chart pattern saya tadi nemu. Untuk GBP JPY ini kita bisa antisipasi nih kalau mungkin ada head and shoulder atau orang bilang pattern sampo ya. Oke, ini head and shoulder kalau misalnya dia break neckline ini ya. Neckline ini tuh garis ini kita tarik aja dari high ini ke high sini kita tarik. Oke. Ini di sekitar 136 133 ya. Jadi besok kalau misalnya ada candle yang dia close di atas ini, di atas 136 133, nah itu bisa jadi konfirmasi untuk head and shoulder ini ya. Nah, untuk karena head and shoulder ini inverted head and shoulder, sorry.
Head inverted hand and shoulder ini biasanya akan bullish atau naik ke atas, jadi kita antisipasi buy ya. Nah untuk targetnya kita pakai ini panjang dari bottom sini ke topnya dia, kita copy dari awalnya, kita copy, kita taruh di sini dari bottom ini ya, terus kita copy lagi ke atas ini. Nah ini jadi untuk take profitnya, zona take profit kita bisa pilih sih di antara dua ini, mau di 136404 atau di 136808. Dan ini kemarin juga pergerakannya lumayan ya untuk AUD/USD sekitar 298 pips ya kemarin, dari 134878 ke 137387. Ini range sih, bukan pergerakannya. Oke, di USD udah, kita lanjut ke ini GPB JPW ya. Next kita lanjut ke USD CHF atau Swiss franc ya. Oke, Swiss franc. Oke, untuk Swiss franc ini trennya selalu turun ya. Lumayan kuat nih bearish ya. Kita lihat bearishnya dimulai dari April 2019 pelemahannya, dan di sini tanggal 2 November kemarin harganya terus turun ya, seminggu ini turun gak ada henti, dengan penurunan kemarin tuh range-nya sekitar 225,1 poin. Nah untuk USD CHF jadi bias kita udah bisa ke bearish ya untuk sekarang. Dan kita gimana untuk antisipasi pergerakannya, kita harus antisipasi pergerakan dia untuk mantul dulu, atau dia ngejar ini dulu nih, ngejar support terakhir nih, kita bisa bilang retrace dulu sih. Nah untuk target penurunan kita bisa pakai Fibonacci, narik dari sini ke sini, dan kita lihat angka 1272 dan 1618 di sini. Nah ini untuk target pelemahannya dia di 089826 dan 89213. Dan yang terakhir USD JPY atau UJ kita biasa nyebutnya. Oke, untuk UJ ini lumayan gimana ya, saya suka sih untuk analisa UJ ini. Ini untuk 4 hour ya. Jadi kemarin UJ ini udah bearish ya. Kita juga bias kita bearish sekarang untuk UJ, untuk pair UJ. Nah kemarin nih dia nembus support ya, support di 114002. Nah biasanya di saat dia nembus support dia akan retrace dulu ke daerah support ini, dan nanti support ini akan jadi resistance, biasanya kita bisa sebut dengan SBR atau support become resistance ya. Dan yang lumayan menarik adalah ini kan kita nganggap impulse atau gerakan dia turun itu dimulai dari sini ya, dari atas sini ke bawah sini. Dan di saat kita menarik Fibonacci, ternyata angka support tadi itu di angka golden Fibonacci ya, dia mendekati lah di angka 0382. Jadi ini suatu ide yang bagus juga kalau misalnya mau sell USD JPY, dan bisa di sell di daerah sini ya, 114002. Dan pastikan nanti kalau kita mau nge-sell, kita lihat dulu nih, kita perhatikan price action ya, jangan asal sell limit dan nggak diliatin ini gimana nanti pergerakannya, karena price action gimana pun juga penting. Oke, ini edisi untuk minggu ini ya. Next kita akan review lagi gimana hasil analisa ini, dan kita cari momen-momen lain berikutnya. Oke, thank you semuanya.